Halo, selamat pagi Pak Boy Dike. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Pak Barata, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Boy, selalu sehat selalu. Salam sehat selalu Bapak. Pak Boy, kita terakhir kali ketemu waktu masih kantornya di BP Pak. Waktu itu wawancara. Oh iya. Belum ada ketemu lagi sampai hari ini baru akhirnya bisa ketemu. Iya Pak, betul. Terakhir di BP tahun berapa ya? Tahun yang lalu kali ya, sebelum Tahun pandemi. lalu Pak, masih tahun lalu. Ya. Ya. Baik Pak ya, kabarnya Pak ya? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat juga Pak, Alhamdulillah. Gimana nih bisnis Indonesia? Iya Pak, masih kita pengen sebenarnya sih bagaimana sebagai media gitu kan untuk membuat masyarakat itu memahami gitu untuk menggunakan 5M dan juga 3T sehingga nanti harapannya kan ke depan untuk penerbangan atau mungkin bepergian antar pulau, antar daerah itu bisa lebih baik seperti itu Pak, apalagi dengan didukung dengan adanya vaksin yang masif saat ini. Allah sih, ini semuanya tergantung dari kesadaran masyarakat, pertama yang juga community yang akan dikejar oleh pemerintah. Mudah-mudahan kalau tadi pagi saya melihat udah berapa ya, lebih dari 70 juta yang dilakukan vaksin. Ya semoga di akhir tahun lebih dari 100 juta di 2022 semua bisa akan apa istilahnya ya, traffic akan membaik dikarenakan kesadaran masyarakat juga semakin membaik. Karena nggak hanya ini aja sih, nggak hanya herd immunity yang dikejar, sosialisasi dari setiap provinsi ya untuk mengedukasi masyarakatnya terkait masalah yang 5M 3T tadi itu benar-benar menjadi apa istilahnya, budaya lah ya, menjadi budaya lah semua orang setiap insan ya untuk sadar bahwa 5M 3T itu udah menjadi adaptasi baru, kehidupan baru. Ya benar, kebiasaan baru. Tuh. Kalau nggak Pak Barata juga ini aja nih, tinggal apa ya, memperpanjang operating hours-nya Pak ya, kalau traffic udah meningkat ya Pak ya. Betul Pak, kami menunggu, kita kayaknya saling menunggu ini. Saling menunggu, kita lihat kalau misalnya animo masyarakat melakukan perjalanan udara sudah mulai tinggi lagi, ya minimal mendekati 80% dari periode 2019, mungkin itu bisa kita mulai lakukan penyesuaian sedikit-sedikit talking hour-nya Pak. Ya mudah-mudahan sih Pak, mudah-mudahan. Ya, betul. Kalau enggak ini industri hospitality ini udah dari Garuda, bandara, hotel apapun, wah ini berat ini. Industri pariwisata Pak. Industri pariwisata dalamnya unsur transportasi termasuknya ini juga sangat berdampak. Betul Pak. Ya. Baik, Bapak-Bapak sekalian, mungkin bisa kita mulai saja cara kita pada pagi hari ini. Oke, siap. Ya, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada General Manager Angkasa Pura I Balikpapan, aku General Manager PT Garuda Indonesia Branch Office Balikpapan, dan para hadirin yang mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kiranya kita dapat berdoa untuk kebaikan dan kelancaran kita pada pagi hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan.
Baik, terima kasih untuk Ali Sya'rawi akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Acara kita pada pagi hari ini bertema bepergian dengan aman di masa pandemi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat membuat Kementerian Perhubungan mengatur syarat penerbangan bagi pelaku perjalanan. Bagi moda transportasi udara, syarat telah melakukan vaksin ditambah dengan cek kesehatan menggunakan antigen maupun PCR menjadi upaya agar virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab COVID-19 tidak ikut menyebar. Kondisi ini pun membuat operator bandara serta maskapai harus memastikan bahwa syarat tersebut dipenuhi oleh para pelaku perjalanan. Tak hanya itu, pelaksanaan protokol kesehatan pun juga harus dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu, kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini langsung dari para pakar yang sudah ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Untuk mengawali webinar kita pada pagi hari ini, mungkin dari Pak Barata bisa mulai untuk memaparkan materinya, Pak. Baik, terima kasih Mas Awi atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati para hadirin sekalian dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia dengan tema bepergian dengan aman di masa pandemi. Sebelumnya, salam hormat dan salam sehat selalu untuk kita semua. Mengawali webinar ini, sebelum saya masuk ke dalam paparan, mungkin ingin kami sedikit membuka paparan ini, di mana sampai dengan hari ini, tanggal 21 Agustus ini kita sudah memasuki hampir memasuki tahun kedua ya, sudah hampir memasuki tahun kedua masa pandemi. Nah, ini masa yang tentunya masa yang sangat luar biasa, effort yang telah dilakukan oleh seluruh entitas, tentunya seluruh masyarakat, untuk bagaimana kita bersama-sama berjuang mengatasi situasi pandemi yang sangat-sangat menyulitkan kita ini. Mungkin bisa langsung masuk ke paparan. Ya, mohon maaf para hadirin semua, ada trouble yang kita alami di sini. Jadi mohon maaf telah menunggu. Baik, Pak Barata, terima kasih sudah di-share screen. Apakah bisa untuk dilanjutkan, Pak? Maaf, sudah bisa terlihat paparannya nih? Sudah bisa, Pak. Sudah. Sudah ya. Oke. Ya, Pak. Dalam paparan ini saya mencoba untuk menyampaikan airport profile Bandara Sam Sepinggan Balikpapan. Jadi Bandara Sam Sepinggan Balikpapan ini adalah salah satu bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I Persero, yaitu sebuah BUMN yang bergerak dalam pengelolaan bandar udara di Indonesia, wilayah tengah sampai dengan wilayah timur. Total ada 15 bandara yang dikelola Angkasa Pura I, Balikpapan adalah salah satunya. Nah, ini adalah grafik pertumbuhan penumpang untuk Bandara Sam Sepinggan mulai periode 2019, yang mana di situ adalah periode masih sebelum pandemi, kemudian 2020 sudah memasuki pandemi, dan 2021. Bila melihat tabel atau grafik ini secara total penumpang di tahun 2019 ini tutup tahun 2019 itu Bandara Sam Sepinggan melayani 5.429.716 penumpang, terdiri dari penumpang berangkat maupun penumpang tiba. Kemudian
di tahun 2020 di mana mulai bulan Januari, Februari, Maret itu masih kondisi walaupun sudah ada pandemi di Cina waktu itu di Wuhan, namun secara resmi mulai diberlakukan kebijakan-kebijakan pembatasan terkait dengan pandemi itu di bulan April. Akhir Maret itu keluar Kepres nomor 11 terkait dengan penyakit masyarakat, kemudian ada Kepres nomor 12 terkait dengan bencana alam, bencana nasional alam. Itu mulai di bulan April. Nah, itulah mulai muncul surat dari pemerintah batasan penerbangan sehingga menurun di bulan April sampai dengan Mei, dan Juni mulai dibuka di tahun 2020. Sehingga secara total di tahun 2020 Bandara Samsudinat tutup tahun itu melayani 2,7 juta penumpang atau 49%, minus 49% dari tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 sampai dengan berbanding dengan 2021, sampai dengan data 2020 Januari sampai dengan bulan Agustus dan 2021 pada periode yang sama sampai dengan Januari sampai dengan Agustus itu juga terjadi penurunan 7%, di mana 2020 total penumpang 1.774 sampai dengan bulan Agustus. Kemudian tahun 2021 jumlah penumpang 1,6 juta penumpang. Kemudian bila dibandingkan dengan 2021 dengan 2019 itu terjadi penurunan 54%, atau dari 3,5 juta penumpang menjadi 1,6 juta penumpang sampai dengan periode bulan Agustus. Kemudian untuk pertumbuhan pesawat berbanding lurus dengan penumpang, di mana pada 2019 terjadi penurunan 43%, dan di tahun antara 2019-2020, kemudian 2020 dengan 2021 pertumbuhan pesawat ini juga turun 18%. Dan bila dibandingkan 2021 dengan 2019 itu penurunan pesawat di bawah 53%. Nah, untuk pertumbuhan kargo ini yang cukup positif untuk tahun selama 2019 sampai 2021 ini, di mana dari 2019 ke 2020 itu terjadi pertumbuhan 3%, kemudian di 2020 ke 2021 itu cukup signifikan, pertumbuhannya mencapai 26%, kemudian bila dibandingkan 2019 dengan 2021, itu sampai dengan periode Agustus, ini ada pertumbuhan 11%. Ini tentunya pertumbuhan kargo ini karena memang ada beberapa aktivitas yang dikarenakan adanya pembatasan terkait dengan penumpang, sehingga banyak pesawat yang mengalihfungsikan menjadi freighter, jadi untuk mengangkut kargo di situ. Nah, ini pertumbuhan penumpang secara detail periode Januari sampai Juli 2021 berbanding periode yang sama di tahun 2020. Di mana yang hijau ini adalah grafik 2021 dan yang biru ini grafik 2020. Bila dilihat dari bulan ke bulan, Januari sampai dengan bulan Juli, ini pergerakan penumpang 3 bulan pertama di tahun 2020 itu masih tinggi, di atas dari pergerakan penumpang di periode yang sama di tahun 2021. Kemudian pada periode mulai memasuki bulan April, Mei, Juni, ini di tahun 2020 ini terjadi penurunan karena ada pembatasan tadi. Sementara di tahun 2021 itu tren mulai meningkat sampai dengan bulan Juni. Ada tren meningkat, namun di bulan Juli itu ada tren ada penurunan
Namun seperti kita ketahui, bulan Juli ini mulai ada kebijakan dari pemerintah adanya PPKM. PPKM itu berdasarkan surat edaran 14 dari Satgas, kemudian didetailkan atau diperkuat dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 45, di mana di situ ada pembatasan-pembatasan, salah satunya adalah penggunaan PCR. Istilahnya di sini adalah periode PPKM darurat. Nah ini pada bulan periode 19 sampai 25 Juli ini terjadi pembatasan lagi terkait dengan perjalanan dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Ini. Jadi pada periode yang sama di tahun lalu itu penumpang rata-rata di angka antara 5.500 sampai dengan 6.000. Sementara di periode yang sama di tahun 2021 jumlah penumpang karena ada pembatasan ini rata-rata penumpang ini ada di bawah kisaran antara 1.000 sampai dengan 2.000. Jadi terjadi penurunan kurang lebih 67% di periode yang sama antara 2020 dan 2021. Nah kemudian mulai diberlakukan kebijakan pelayanan vaksin. Pelayanan vaksin untuk penumpang itu di bandara kami sudah mulai menyediakan sentra vaksinasi di bandara yang efektif mulai beroperasi tanggal 7. Tanggal 7 di mana yang biru ini mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 15 di mana waktu itu terjadi kelangkaan, masih ada kelangkaan vaksin di Balikpapan ini, sehingga kami hanya membatasi sampai dengan 30 dosis per hari. Kemudian setelah tanggal 15, yaitu mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Juli, itu mulai kami jumlah vaksin yang disediakan 200 dosis per hari di bandara. Dan ini mulai ada peningkatan, jadi mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 itu ada peningkatan jumlah pelaku perjalanan, kurang lebih ada peningkatan 1%. Kemudian tanggal 19 Agustus itu ada kebijakan penurunan harga PCR dari pemerintah, di mana untuk wilayah Kalimantan, Balikpapan itu batas tertinggi harga PCR itu 525 mulai tanggal 19 ini. Dan ini kita lihat di tanggal 6 atau yang garis biru ini, di tanggal 6 itu masih belum ada perubahan di situ. Masih belum ada perubahan di tanggal 6 ini. Tanggal 6, tanggal 7 sampai dengan tanggal 18. Kemudian setelah ada pemberlakuan penurunan harga PCR mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 31 Agustus itu mulai ada peningkatan pelaku perjalanan udara karena harga PCR yang diturunkan oleh pemerintah. Atau di sini rata-rata per hari ada kenaikan 25% jumlah penumpang yang melakukan perjalanan. Dan ini adalah persyaratan perjalanan sesuai surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 62 dan Adendum nomor 70, di mana ini merujuk pula kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri yang terbaru, yaitu nomor 44 tahun 2021, di mana Balikpapan masih di kategori PPKM level 4. Jadi persyaratan-persyaratan seperti dari dan ke Balikpapan itu vaksin, kemudian wajib vaksin minimal vaksinasi pertama, kemudian rapid test PCR itu wajib negatif, kemudian mengisi e-hak
yang dari Kementerian Kesehatan, dan ini semua harus dalam aplikasi Peduli Lindungi. Jadi persyaratan ini wajib dipenuhi oleh seluruh calon penumpang yang akan berangkat khususnya melalui Bandara Sam Sepinggan. Kemudian selama pandemi ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh Bandara Sam Sepinggan dalam rangka memastikan bepergian yang aman di masa pandemi ini, yaitu pengecekan dokumen kesehatan, di mana petugas kami wajib menggunakan alat pelindung diri yang memadai, kemudian penyiapan hand sanitizer di banyak titik di bandara, kemudian validasi kesehatan oleh petugas KKP, kemudian juga setiap yang akan memasuki ruang terminal keberangkatan maupun kedatangan itu akan dicek melalui cek suhu tubuh melalui thermal scanner. Kemudian penerapan aplikasi Peduli Lindungi, dan kita siapkan kios verifikasi mandiri untuk pengisian sesuai dengan data yang ada dalam aplikasi Peduli Lindungi masing-masing penumpang. Kemudian kita siapkan juga di area pengambilan bagasi, di mana di situ kita siapkan ultraviolet. Harapannya bisa mengurangi resiko adanya virus-virus di bagasi yang akan diambil atau dibawa kembali oleh penumpang. Kemudian secara periodik kita melakukan penyemprotan disinfektan setiap selesai penerbangan. Selanjutnya adalah tersedianya fasilitas pelayanan PCR dan antigen di bandara. Kemudian pada periode 5 sampai dengan 31 Agustus, 5 Juli sampai dengan 31 Agustus, di bandara tersedia sentra vaksinasi. Dan setelah 1 September, sentra vaksinasi ini beralih lokasi di kantor KKP di Sepinggan. Kemudian kita terapkan juga social distancing kepada seat yang ada, dan juga social distancing di area toilet. Dapat disampaikan di sini toilet ini yang disilang ini bukan berarti toiletnya unserviceable, bukannya rusak, tapi memang kita sengaja tutup untuk menjaga jarak dengan sesama pengguna. Kemudian untuk layanan di tenan di bandara juga sudah, para tenan ini sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi terkait bagaimana upaya untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID ini, yaitu menyiapkan atau memfasilitasi tenan-tenan ini dengan pembatas-pembatas dan SOP atau protokol-protokol yang dilakukan seperti penggunaan disinfektan untuk membersihkan meja dan sebagainya, meja kursi dan sebagainya, kemudian pengetesan karyawannya secara periodik dengan antigen, kemudian juga pembersihan areanya itu dengan ultraviolet ruangannya pada selesai jam penerbangan. Kemudian disiapkan juga thermal scanner pada beberapa tenan untuk memastikan mereka yang akan melakukan transaksi memiliki suhu tubuh yang dipersyaratkan, dan juga mereka menyediakan karyawan dengan APD lengkap, dan juga dalam setiap area-area antrian di bandara kami siapkan tanda marka-marka untuk social distancing. Mungkin itu yang dapat disampaikan sebagai bahan diskusi kita nanti terkait dengan berpergian dengan aman di masa pandemi. Jadi tentunya nanti dari Pak Boy nanti akan melengkapi terkait bagaimana SOP yang ada di dalam pesawat terkait dengan amannya bepergian dengan melalui transportasi udara ini di masa pandemi ini. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jota atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Kemudian
Saya ingin bertanya Pak, sebelum mungkin lanjut ke Pak Boydike. Jadi tadi setelah Bapak sebutkan mengenai vaksinasi itu kalau dilihat dari tabel eh, pertumbuhannya sendiri tadi itu terjadi peningkatan Pak ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika ketika penumpang calon penumpang itu belum mendapatkan vaksinasi itu seperti apa Pak himbauan dari pihak angkasa pura sendiri, sedangkan untuk tempatnya sendiri kan tadi udah dipindah ya dari bandara ke KKP gitu Pak. Kalau tidak salah di KKP juga ada kuotanya untuk per hari seperti itu. Itu mohon penjelasannya Pak. Ya, baik. Tadi ada data yang kami sampaikan pada periode masa sebelum Juli, yaitu periode sampai dengan bulan Juni. Di situ ada pergerakan yang trennya meningkat. Nah, mungkin kita ingat pada saat itu keluar masuk Balikpapan itu menggunakan antigen dan bahkan sempat dioperasionalkan alat Genus. Nah, ini memang satu dari sisi harga mungkin lebih terjangkau, kemudian yang kedua kecepatan kecepatan hasil yang dapat didapatkan, sehingga inilah yang menjadi tren masyarakat untuk bepergian itu cukup tinggi. Namun seiring dengan keluarnya kebijakan terkait dengan PPKM darurat mulai yang berlaku 3 Juli ya, 3 Juli kemarin. Nah, itu dihilangkanlah persyaratan antigen maupun genus, sehingga persyaratannya itu adalah PCR. Antigen bisa digunakan pada daerah-daerah tertentu, hanya pada daerah-daerah tertentu. Dan kemudian para kepala daerah, termasuk mungkin di Balikpapan, juga menerapkan waktu itu dengan keluarnya surat edaran 14 gugus tugas itu, kemudian ada penyesuaian dari surat edaran Bapak Wali Kota, itu keluar masuk Balikpapan itu wajib PCR. Memang pada waktu itu masih ada pembedaan terhadap KTP. Bagi KTP Balikpapan wajib PCR, wajib cukup antigen, namun di luar Balikpapan, untuk yang Balikpapan PCR, yang di luar Balikpapan boleh antigen. Nah itu. Namun kemudian dilakukan penyesuaian sehingga keluar masuk itu PCR dan juga vaksin. Nah itu, jadi kita bisa melihat dari data itu bahwa yang membuat penumpang meningkat itu adalah kebijakan PCR dari data yang ada. Jadi walaupun di bandara waktu itu kita sudah menyiapkan sentra vaksinasi, dan ini memang kita sesuai dengan kuota yang ada waktu itu yang disediakan oleh pihak KKP, itu satu hari 200 vaksin per hari, itu kenaikan rata-rata hanya 1%. Namun begitu ada penyesuaian harga PCR, itu kenaikan penumpang itu berubah meningkat menjadi 25%. Jadi inilah yang menjadi bahan tentunya bahan diskusi kita lah ya, bahwa memang PCR inilah yang mungkin yang sepertinya masih memberatkan bagi masyarakat pengguna transportasi udara. Oke, baik. Terima kasih Pak Barata atas jawaban yang diberikan. Baiklah, para hadirin sekalian, kita akan memasuki pemaparan yang kedua yang akan disampaikan dari Pak Boydike. Kepada Pak Boydike, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi para peserta webinar Bisnis Indonesia pada hari ini. Terima kasih juga Pak Alex dan juga Pak Barata. Seperti yang tadi disampaikan dari Garuda Indonesia, saya dan teman-teman yang hadir yang juga sama-sama nonton acara webinar.
ingin coba menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Namun sebelum itu ada juga materi presentasi yang akan kami sampaikan terkait kondisi pandemik, kondisi proses dalam pandemik, dan kedepannya nanti harapan kita seperti apa. Materi sudah dapat sudah masing-masing peserta sudah bisa melihat materinya. Masih proses, Pak. Oke, sebentar. Oke, tunggu sebentar, Pak ya. Lanjut. Baik, Garuda Indonesia pada saat ini dalam kondisi pandemik berupaya untuk seoptimal mungkin melayani customer yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Barata dari sisi kebandaraan. Nah, kita sebagai operator yang notabene-nya menjalani proses perjalanan dari sisi waktu ya. Kalau di tempatnya Pak Barata ada penumpang yang dalam hal ini pinggan ya. Ada penumpang yang datang last minute sekali, berarti secara kebandaraan beliau di bandara sangat singkat. Ada juga yang memang dikarenakan waktunya sudah selesai, beliau ke bandara lebih awal sehingga penumpang punya waktu untuk berinteraksi selama di bandara, dan itu semuanya sudah difasilitasi oleh kebandaraan, dalam hal ini Sepinggan Airport, di mana orang berada di bandara itu nyaman karena fasilitas-fasilitas pendukung dalam situasi pandemi ini benar-benar dijaga. Nah, kalau bicara sisi airlines, bahwa airlines itu adalah identik dengan high capital risk investment, namun low margin. Jadi ketika pandemik terjadi di tahun 2020 di awal Maret, dan puncaknya tanggal 24 April, kalau tidak salah seperti yang disampaikan oleh Pak Barata tadi, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk melakukan lockdown. Airline industri betul-betul khususnya di Indonesia dan Garuda Indonesia benar-benar berat sekali dikarenakan tidak ada orang yang melakukan perjalanan, dan membuat kita harus mencari alternatif bagaimana tetap survive di kondisi yang benar-benar kita tidak tahu pada tahun 2020, dan kita pun seperti disampaikan oleh Pak Barata tadi di Agustus 2021 ini pun masih di September 2021 ini juga masih dalam situasi yang sama. Nah, dalam kondisi yang sekarang dan juga kejadian di tahun 2020, kalau kita lihat ya, berdasarkan milestone-nya, di mana di tahun 1970 kita sama-sama tahu ada namanya oil crisis, lalu ada perang Iran dan Irak, lalu ada Gulf crisis, lalu ada Asian crisis, lalu 9/11 di tahun 2000, dan juga SARS, dan terakhir itu financial crisis. Kalau kita lihat secara traffic, pertumbuhan traffic itu selalu meningkat. Bahkan ada pun terjadi penurunan di setiap krisisnya, itu pun penurunannya terjadinya sangat sedikit sekali. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020 ketika COVID-19 pandemik itu terjadi penurunan sekitar 60%, dan secara dunia ini adalah krisis yang paling buruk, di mana secara kerugian airline industri apapun ya, itu mencapai 370 billion US dollar. Bagaimana di Indonesia di tahun 2020? Sama, dari sisi domestic passenger kita mengalami penurunan 57,76%, traffic penumpang internasional juga mengalami penurunan sebesar 80,61%, dan Garuda Indonesia sendiri pun pada saat awal pandemik di April mengalami penurunan sebesar 90%, yang mengakibatkan hampir 70% pesawat kita mau tidak suka terpaksa di grounded dikarenakan traffic yang begitu buruk dan tidak ada orang yang melakukan bepergian di samping kebijakan lockdown yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan selanjutnya pada kondisi di mana recovery proses ini akan berlangsung, airline para expert memprediksikan, kalau kita lihat dari chart yang ditampilkan, garis putus-putus itu adalah forecast yang kita harapkan
di mana setiap tahunnya penumpang itu akan selalu meningkat. Nah, kalau kita lihat di projection di awal Maret, di Maret 2021, dan juga projection di Januari 2021, memang ada bagian yang kita bisa lihat di mana tahun 2020 lalu bergerak naik perlahan-lahan seperti tadi data yang disampaikan oleh Pak Barata dari sisi kebandaraan di Singgang. April, Juli, Oktober terjadi kenaikan traffic sedikit demi sedikit, dan proses itu semakin membaik dikarenakan adalah vaksin yang dilakukan oleh beberapa negara termasuk di Indonesia, yang mana kalau kita lihat garis kuning adalah harapan nantinya jika vaksin itu secara Indonesia, kita bicara di Indonesia, mencapai herd immunity-nya sudah mencapai 70%, diharapkan secara perlahan traffic itu juga akan naik. Namun untuk mendekati angka normal seperti yang di garis putus-putus tadi, itu baru diperkirakan di atas 2023 atau 2024. Ini kita mengutip dari data yang disampaikan oleh WHO. Yang kita harapkan ke depannya negara-negara yang sudah melakukan vaksin dapat secara traffic dapat improve dikarenakan banyaknya penerima vaksin, dan juga muncul kebijakan-kebijakan pelonggaran-pelonggaran terkait setelah dilakukannya vaksin. Harapan kita ke depannya, kalau kita lihat tadi dari chart yang disampaikan, memang ada baseline ya. Baseline itu adalah kondisi yang notabene-nya sampai saat ini memang belum ada perubahan. Nah, bagaimana Garuda Indonesia dalam kondisi recovery phase pada saat ini dan market trend yang terjadi? Kita masih berharap domestik sebagai tulang punggung, di mana Indonesia yang sebagai negara kepulauan, mau tidak mau, suka tidak suka, siapapun yang mau melakukan perjalanan harus menggunakan transportasi udara. Hal ini yang menjadikan kita melakukan strategi khusus untuk mengcover traffic yang ada di domestik, di samping kondisi penumpang saat ini, kondisi customer saat ini, siapapun yang masih wait and see terkait kebijakan vaksin dan proses vaksin yang diharapkan jika yang disampaikan oleh Pak Barata tadi, dengan adanya relaksasi dokumen untuk melakukan perjalanan, termasuk PCR, kita bisa melihat perlahan-lahan traffic itu sudah mulai membaik, dan yang kita harapkan nantinya akan lebih baik lagi pada memasuki kuartal ketiga dan kuartal keempat. Nah, yang diantisipasi Garuda dalam kondisi sekarang dengan tren yang ada saat ini, kita berupaya mengoptimalkan dari sisi bisnis kargo, di mana seperti yang disampaikan di awal bahwa Indonesia dan negara kepulauan jadi alternatif transportasi udara adalah satu hal yang mandatori untuk mengangkut kebutuhan-kebutuhan, apakah itu e-commerce ataupun kebutuhan yang notabene-nya dibutuhkan di tujuan masing-masing atau di masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Di samping itu, kita juga, Garuda Indonesia juga melihat perilaku dari masyarakat itu sendiri terkait jika memang harus berpergian, di mana para penumpang ataupun calon customer itu membutuhkan kenyamanan di dalam melakukan perjalanannya, dikarenakan kondisi-kondisi yang sifatnya urgent tadi. Nah, itu tadi hal yang menurut dari sisi kami, bagaimana kami mencermati domestik dari sisi domestik sebagai tulang punggung, dan juga perilaku wait and see customer untuk melihat apakah butuh atau tidak melakukan perjalanan, dan juga kargo sebagai alternatif, serta behavior masyarakat itu sendiri untuk menentukan bagaimana dan terbangnya, nyamannya. Nah, ini juga butuh mitigasi plan dari sisi airline, baik itu tidak hanya di Indonesia tapi seluruh airline yang ada di dunia, terkait 3 hal, yaitu preparation dari sisi new normal, lalu mengantisipasi perubahan dan ekspektasi dari para calon pengguna jasa transportasi udara, dan ekosistem terhadap yang sebelumnya belum pernah terjadi. Jadi perubahan dan tantangan di mana customer itu sendiri butuh hal-hal yang menurut mereka dari kacamata customer,
namun juga ada sisi operasionalnya dan impact finansialnya, ini menjadi mitigasi masing-masing airline termasuk Garuda Indonesia. Di samping itu juga orang jika memutuskan untuk bepergian, alternatifnya adalah mencari istilahnya apa ya, airline yang safe untuk diterbangi. Nah, dari 3 proses tersebut kita menyebut dengan namanya Because You Matter. Bagian dari bagaimana recovery yang dimulai dari customer itu sendiri. Bagaimana kita melakukan fasilitas yang tadinya, yang sebelumnya tidak kita lakukan, kita melakukan apa yang kita sebut dengan yang physical distancing, lalu bepergian dengan dokumen yang harus dilengkapi, termasuk juga hal-hal yang notabene-nya menjadi wajib itu harus benar-benar dipenuhi. Itu menjadi bagian dari kita dari sisi Garuda Indonesia menyamankan orang untuk bepergian dengan transportasi udara, khususnya dengan Garuda, termasuk juga hal-hal yang notabene-nya sudah disediakan oleh pesawat dari manufakturnya atau dari penyedia pesawat sendiri, seperti HEPA maupun juga fasilitas HEPA dan hal-hal yang notabene-nya melengkapi pesawat itu sendiri sebelum digunakan. Dan seperti yang disampaikan di awal dari ekosistem di mana hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, nah ini dibutuhkan adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Barata tadi, di mana sebelum orang berinteraksi untuk menggunakan pesawat dari sisi terminal, sudah disiapkan sedemikian rupa oleh rekan-rekan dari Sepinggan Airport, dari timnya Pak Barata, untuk memudahkan untuk orang berpergian, termasuk KKP, untuk memudahkan orang untuk berpergian, termasuk dokumentasinya, dan yang terakhir adalah di mana setiap para penumpang harus melengkapi dengan yang namanya Peduli Lindungi. Itu adalah mandatori orang untuk bepergian saat ini, di samping ketentuan-ketentuan untuk yang harus dilengkapi, yang di masing-masing provinsi berbeda ya. Kebenaran saat ini kalau belum ada perubahan untuk tujuan Balikpapan, itu harus menggunakan PCR. Beberapa juga tujuan di Indonesia juga masih menggunakan PCR, namun ada juga relaksasi yang sudah dikeluarkan. Nah, ini yang harus kita siapkan dari sisi Garuda Indonesia, informasi-informasi update, sehingga para customer ketika akan bepergian dengan Garuda Indonesia benar-benar memahami dan melengkapi dokumen-dokumennya sebelum melakukan perjalanan. Nah, bagian dari service strategi yang dilakukan Garuda Indonesia, di mana yang kita rangkum tadi menjadi Because You Matter, ada 3 hal yang kita siapkan, yaitu adaptif, inovatif, dan antisipatif, di mana 3 tersebut yang kita kombinasikan dalam kesehari-hariannya kita dalam menjalankan operasionalnya kita, baik itu physical distancing, ini juga mengadop apa yang dilakukan oleh teman-teman AP1 dari di Sepinggan maupun bandar udara lainnya ketika dalam proses check-in. Lalu tadi yang disampaikan oleh Pak Barata, fasilitas temperatur bagi para penumpang, dan juga dokumen clearance yang baik itu konvensional maupun yang digital, itu kita juga upayakan untuk persiapannya selama penumpang tersebut berada di bandara. Nah, sebelum melakukan penerbangan dan di mana penumpang dengan fasilitas yang mereka miliki, apakah itu penumpang business class, penumpang yang memegang platinum, yang terkait dengan GFM member, kita menyediakan lounge khususnya di Jakarta, di Balikpapan. Alhamdulillah kalau tidak ada melintang dalam waktu dekat, per hari ini Blue Sky sudah dibuka, sehingga para calon pengguna jasa Garuda Indonesia, jika memang bagian dari fasilitas yang kita berikan yaitu platinum dan business class, dapat menggunakan lounge. Nah, di lounge itu sendiri juga kita mengadop apa yang disebut dengan distancing ataupun load factor keterisian masing-masing lounge untuk tidak mengadop seperti yang sebelumnya, tapi benar-benar menjaga jarak satu sama lainnya. Begitu juga sterilisasi kabin ketika pesawat sebelum digunakan. Petugas dari maintenance facility Garuda Indonesia melakukan apa yang disebut dengan sterilisasi kabin, yaitu dengan melakukan sanitize untuk semua hal-hal yang berkaitan dengan dan berinteraksi dengan penumpang agar terhindar dari yang notabene-nya kontaminasi COVID. Begitu juga baggage sterilized,
ini juga didukung oleh AP1 di mana Garuda juga melakukan, dan dilapis lagi oleh teman-teman dari kebandaraan khususnya dari AP1, sehingga orang yang berpergian benar-benar safe, apapun nantinya apapun yang mereka lakukan adalah dikarenakan airline operator dan juga pihak dari sisi bandara menjaga kenyamanan penumpang untuk tetap berinteraksi meskipun mereka menggunakan kargo yang notabene-nya ataupun menggunakan bagasi yang menggunakan fasilitas bagasi yang ada di pesawat. Jadi penumpang itu benar-benar merasakan kenyamanannya. Termasuk juga kita melakukan equipment sterilize, artinya jika memang peralatan-peralatan yang ada di pesawat itu dalam kondisi kadaluarsanya sudah mendekati, kita secara rutin melakukan pengecekan dan juga penggantian, sehingga yang kita janjikan bahwa fasilitas selama terbang itu partikel-partikel yang ada benar-benar dapat terserap menggunakan fasilitas HEPA, benar-benar selama perjalanan dan benar-benar selama prosesnya fasilitas tersebut rely on dan serviceable. Di dalam penerbangannya, awak kabin juga berusaha untuk tidak interaksi dengan penumpang dengan melengkapi perangkat kerja yang notabene-nya benar-benar penumpang tersebut menerima material-material yang disajikan tanpa ada interaksi tetap ada interaksi dari pramugari, namun dari sisi pramugarinya telah melengkapi dengan sarung tangan maupun atribut-atributnya sehingga para penumpang selama dalam perjalanan benar-benar nyaman. Begitu juga makanan yang disajikan, makanan tersebut juga tidak seperti dulunya, khususnya untuk penumpang bisnis kelas, di mana itu disajikan dalam bentuk napkin, tapi benar-benar sudah dalam bentuk wrapping, sehingga penumpang tidak khawatir kontaminasi dengan sebelum disajikan selama proses untuk disediakan. Begitu juga makanan yang di-provide selama penerbangan oleh pihak catering kami, ketika sebelum di-onboard-kan, sebelum proses penyediaan dan segala macam prosesnya itu benar-benar menghadap kepada yang notabene-nya kondisi sekarang, dan sebelum dimuat ke pesawat yang namanya troli itu juga harus di-sterilize, dan ketika disajikan ataupun diangkut ke pesawat dengan transportasi dari caterer ke pesawat juga benar-benar melalui proses sterilize. Termasuk juga kru equipment, semua kru Garuda alhamdulillah sudah divaksinasi, dan selama proses terbang kru menggunakan atribut yang relevan sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga semua penumpang customer Garuda ketika dalam perjalanannya baik itu kemanapun tujuan di domestik maupun internasional benar-benar nyaman terbang bersama Garuda Indonesia. Dan seperti yang disampaikan tadi, HEPA tersebut secara regularly dicek dan diperiksa dan dilihat kadaluarsanya dari alat itu sendiri agar selama penerbangan fungsi dan fasilitas HEPA itu benar-benar berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita juga dari hal-hal yang proses di cosmometer tadi dalam upaya untuk mengencourage orang untuk bepergian terbang, khususnya dengan Garuda Indonesia, kami juga dalam kondisi sekarang berupaya untuk mengoptimalkan strategi lainnya selain dari yang tadi disampaikan, yaitu dari sisi kargo. Kita juga banyak disupport oleh Sepinggan, dalam hal ini Pak Barta dan tim SMS Sepinggan, di mana banyak produk-produk yang notabene-nya marine product dari Kalimantan Timur yang yang sudah diekspor langsung, khususnya live crabs ke tujuannya ke Cina, termasuk juga produk marine lainnya yang diekspor ke Singapura dan Kuala Lumpur. Ini adalah alternatif dari sisi Garuda Indonesia mengoptimalkan bagaimana keadaan kondisi sekarang, di mana trafik penumpang belum begitu terlalu signifikan. Nah, kita mencari alternatif lain, yaitu pengelolaan kargo. Yang saat ini kargo yang dulu kalau kita lihat secara traffic ya, fax dan kargo itu dominasinya adalah penumpang. Nah, sekarang kalau kita lihat dominasi kargo itu hampir mendekati
kondisi penumpang ya, walaupun dengan saat ini sudah ada relaksasi, kemudahan PCR, dokumennya dengan fitur digital yaitu Peduli Lindungi, namun dengan dan traffic juga semakin naik, tapi namanya kargo tetap menjadi kontributor revenue Garuda saat ini dan diharapkan nanti ke depannya. Kita juga kemarin juga didukung oleh teman-teman AP1 menjalankan beberapa charter dari Balikpapan ke Palu dan juga ke Tarakan sesuai dengan kebutuhan customer, dan harapan ke depannya adalah alternatif kargo dan charter ini menjadi salah satu trigger untuk mendukung performa Garuda Indonesia. Dan kita juga memiliki produk ini kirim aja next ya. Yang notabene-nya kirim aja adalah produk hampir sama dengan yang selama ini Bapak-Bapak dan Ibu kenal, produk-produk sejenis. Kirim aja ini adalah salah satu produk baru dari Garuda Indonesia, dan kami menawarkan harga yang cukup signifikan murahnya untuk pengiriman ke beberapa tujuan, ke semua tujuan Garuda Indonesia dan juga satelitnya untuk pengiriman barang dan apapun bentuk barangnya, termasuk juga dangerous good, yang diharapkan bisa fasilitas dan produk ini dapat digunakan oleh siapapun yang berinteraksi untuk mencari alternatif pengiriman, tidak hanya yang selama ini mereka kenal, tapi juga bisa menggunakan produk Garuda Indonesia yang kita sebut dengan kirim aja. Dan selanjutnya terkait apa yang sudah dilakukan dari sisi Garuda Indonesia, khususnya dari sisi service tadi, Garuda Indonesia diapresiasi oleh Skytrax sebagai airline pertama di Asia Tenggara yang benar-benar menjalankan protap COVID dengan safety ratingnya di 5 star. Ini menjadi satu hal kesungguhan kami dalam melaksanakan pelayanan kepada seluruh customer, calon pengguna jasa Garuda Indonesia dan juga pengguna jasa Garuda Indonesia, terkait apresiasi maupun preferensi yang telah diberikan oleh Skytrax dan juga barometer terkait safe travel bepergian dengan angkutan udara. Ini menjadi referensi kami kepada calon customer dan juga pengguna jasa Garuda Indonesia atas hasil-hasil yang kami lakukan, dan ini adalah kesungguhan kita dari sisi Garuda Indonesia untuk benar-benar menjaga seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kenyamanan terbang bersama Garuda, termasuk juga sisi clean-nya dan juga sisi equipment fasilitas yang telah kami lengkapi, termasuk awak kabinnya yang setelah divaksinasi. Dan itu yang tadi dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada Garuda Indonesia. Kami kembalikan kepada moderator dan juga pada peserta webinar pagi ini jika memang ada pertanyaan yang mau disampaikan. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Buga selaku General Manager dari Garuda Indonesia, Branch Office Balikpapan. Sangat sangat jelas sekali atas pemaparan yang disampaikan bagaimana maskapai Garuda Indonesia itu dapat menjamin kenyamanan para penumpang mulai dari selama di bandara, kemudian sebelum penerbangan hingga selama penerbangan, dan juga berhasil mendapat beberapa penghargaan tadi Pak ya, terkait dengan bagaimana pihak maskapai sendiri menjamin tentang cleanliness dari pesawat sendiri seperti itu. Baik, kepada para hadirin sekalian, mungkin untuk yang ingin bertanya dapat menuliskan di kolom Q&A. Nanti akan saya bacakan dan kemudian dijawab oleh para pemateri. Mungkin langsung saja Pak, kita akan membacakan pertanyaan pertama. Baik, pertanyaan pertama dari Darmawan. Saya menggunakan Garuda saat pandemi. Layanannya bagus karena pengaturan seat juga rapi. Tapi kenapa sekarang penerbangan ke Jakarta frekuensinya kurang, Pak? Ini mungkin ditujukan kepada Pak Boy Dike. Mohon dijawab, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak.
Terima kasih banyak Pak Moderator. Terima kasih Pak Dermawan telah berpergian dengan Garuda Indonesia. Dan terkait pertanyaan Bapak, frekuensinya Garuda Indonesia saat ini, ya memang betul, saat ini memang frekuensi kita masih kami batasin, seperti data yang disampaikan oleh Pak Barata tadi, traffic itu memang meningkat, namun belum sesignifikan. Kalaupun memang nantinya kita akan review, pertama review berdasarkan ketersediaan armada kita sendiri, memang armada kita saat ini cukup. Yang kedua adalah terima kasih banyak Pak Barata atas data yang disampaikan dari datanya dan kelihatan forecast ke depannya seperti apa. Dan terakhir adalah tentu dari kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait kemudahan untuk bepergian. Akan menjadi pertimbangan kami Pak Darmawan untuk menambah frekuensinya. Dan seperti yang Bapak sampaikan, ya alhamdulillah dalam minggu ini tadinya kita 7 kali seminggu, sekarang sudah menjadi 10 kali seminggu. Jadi kalau sebelumnya kita hanya sekali sehari, di beberapa hari tertentu, di hari seperti hari ini ya, hari ini 2 kali, kemarin juga 2 kali penerbangannya, lalu hari ini juga 2 kali penerbangannya, dan nantinya di hari Jumat juga akan 2 kali penerbangannya. Di hari tertentu, ini juga terima kasih kembali kepada Pak Barata, di mana dari sisi AP1 khususnya Spingan Airport yang terus-menerus memperbaiki infrastrukturnya, sehingga kebijakan untuk dapat didarati dengan pesawat Airbus telah diberlakukan kembali, dan ini juga kami sambut baik kebijakan tersebut, sehingga besok kita akan terbang menggunakan Airbus A339 atau Neo yang terbaru, sehingga mudah-mudahan bisa di masyarakat di Balikpapan bisa menikmati produk Garuda Indonesia tersebut dengan terbang kembalinya Airbus di Balikpapan. Jadi untuk minggu ini dan kedepannya kita akan ada 10 kali seminggu, dan mudah-mudahan tidak hanya 10 kali seminggu, kita secara bertahap menaikkan frekuensinya mungkin menjadi 14 kali seminggu, atau mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Barata sebelumnya itu di awal November kalau salah ya, Oktober, November sampai Desember itu kita sampai 3 kali seminggu khusus untuk Balikpapan Jakartanya. Ya, atau 3 kali sehari. Mohon maaf, 21 kali seminggu atau 3 kali sehari. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Pak Darmawan. Sekali lagi terima kasih atas Bapak memilih Garuda Indonesia untuk bepergian, apakah untuk dengan keluarga ataupun untuk dinas. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Boy Dika atas jawabannya. Kemudian kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Arumanto. Kalau misalnya kami beli tiket, kemudian ketika cek kesehatan ternyata tidak aman atau positif COVID-19, itu bagaimana Pak? Apa tiketnya bisa di-reschedule? Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Barata, dan mungkin bisa ditambahkan dari Pak Boy. Silakan Pak Barata. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Arumanto. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, jadi mulai dari surat edaran beberapa kali keluar, mulai dari 45, 53, dan seterusnya, sampai yang terakhir berlaku di surat edaran 70, itu mengatur terkait dengan pengembalian tiket. Mengatur pengembalian tiket dikarenakan hasil dari PCR-nya itu mungkin positif, seperti itu. Jadi itu memang sudah diatur dan itu bisa dikomunikasikan dengan maskapai terkait, seperti itu. Nanti mohon bisa dikuatkan oleh Pak Boy terkait masalah ini. Demikian Pak. Oke, baik. Mungkin ada yang tambahkan dari Pak Boy juga. Terima kasih. Pak Boy, ya silakan Pak, langsung dijawab Pak. Baik, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Barata tadi dan terkait pertanyaan dari Pak Arumanto,
Sama yang disampaikan oleh Pak Barata bahwa dokumen tersebut dapat dilakukan reschedule-nya, dan apakah nanti tiketnya sesuai dengan subclassesnya itu dapat menghubungi kantor Garuda Indonesia, kami akan membantu kemudahannya. Apakah nanti ada penalti atau tidaknya itu tergantung dari kondisi tiketnya masing-masing. Namun sejauh ini kami memudahkan siapapun yang akan menggunakan jasa Garuda Indonesia untuk perubahan tiket ataupun keterangan-keterangan yang memudahkan para pengguna jasa memutuskan apakah dokumen tersebut akan dipakai lagi atau dokumen tersebut nantinya akan berubah menjadi voucher untuk akan digunakan kapan waktunya. Kami akan berupaya untuk memudahkannya. Baik, mungkin itu Pak Arumanto. Terima kasih banyak Pak, dan saya kembalikan ke Bapak Moderator. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dari pemateri. Ya, mungkin bisa saya sarankan untuk memastikan kesehatan dalam kondisi prima sebelum melakukan perjalanan, sehingga apa yang disampaikan dari Pak Arumanto tadi dapat dicegah, seperti itu mungkin Pak ya. Ya. Betul sekali Pak. Ya. Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Yanti Rizaldi. Untuk Pak Barata, dulu pernah ada rencana mal di bandara Pak, progresnya bagaimana sekarang? Sama bandara lama itu mau direvitalisasi enggak Pak? Mohon jawaban dari Pak Barata. Ya, terima kasih Ibu Yanti. Terkait dengan pertanyaannya terkait dengan mal di bandara Sam Sepinggan yang saat ini itu sudah diresmikan di tahun 2014. Kemudian tidak lama setelah itu memang kok Bandara Sam Sepinggan ini membawa konsep airport mall, dan saat itu airport mall itu yang memang untuk diperuntukkan untuk mall itu memang langsung terisi dari 2014 sampai dengan di tahun 2020. Jadi di awal-awal pandemi itu masih itu. Jadi hanya kita lihat itu ada salah satu departemen store terkemuka itu pernah ada di bandara. Kemudian di pertengahan tahun 2020 sudah tidak memperpanjang aktivitas di bandara dikarenakan menurunnya penumpang karena memang dampak dari pandemi dan sampai sekarang. Dan memang rencana untuk mengaktifkan kembali tetap ada. Untuk mengaktifkan kembali, jadi pada siapapun pihak yang ingin melakukan aktivitas bisnis di bandara, misalnya airport mall seperti itu bisa bisa difasilitasi oleh kami di Angkasa Pura I. Kemudian terkait dengan apakah revitalisasi terkait dengan terminal lama, memang ada rencana memang untuk mengaktifkan kembali. Namun kita melihat kondisi dari jumlah penumpang karena untuk saat ini kapasitas penumpang terminal Bandara Sam Sepinggan yang sekarang ini, yang baru ini, itu kapasitas 10.400.000 penumpang per tahun. 10.400.000 penumpang per tahun, sementara yang pernah tercatat itu di periode 2017-2018 sebelum beroperasinya Bandara APT Pranoto, di mana saat itu Bandara Sam Sepinggan mencatatkan pergerakan penumpang di terminal ini adalah 7,5 juta penumpang. Artinya itu masih pada puncaknya saja itu masih 75%. Ini memang berkaitan dengan adanya penurunan perusahaan-perusahaan asing yang menonaktifkan aktivitasnya di Kalimantan Timur. Nah, kemudian di periode 2019 tadi sudah sampaikan bahwa
terjadi penurunan setelah ada APT Pranoto aktif itu menjadi 5,4 juta penumpang satu tahun, dan sekarang kita menurun lagi di akhir tahun lalu di 2,7 penumpang, 2,7 juta penumpang, dan kita di akhir tahun ini mungkin akan tutup tahun di kisaran tidak jauh dari 2,7, 2,8 atau di bawah 3 juta penumpang. Seperti itu. Jadi kalau kita mau mengaktifkan kembali terminal penumpang yang lama, itu kita sambil melihat kondisi penumpang existing. Bila mana memang sudah melampaui 10 juta, tidak tertutup kemungkinan itu akan kita lakukan revitalisasi kembali atau kita beautifikasi kembali terminal tersebut sehingga penumpang tersebut bisa di terminal penumpang tambahan. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Kemudian Pak, dari Darwoko, untuk Pak Boy Dike, layanan kargo Garuda apakah juga melayani door to door? Mohon jawabannya Pak. Oke, terkait dari layanan kargo Garuda, memang saat ini yang door to door adalah yang kita sampaikan tadi, yaitu kirim aja produk baru dari sisi Garuda Indonesia kerjasama dengan anak perusahaan Garuda Indonesia yang sifatnya door to door, yang mungkin nantinya bisa diperluas dengan barang kriteria barang-barang kargo lainnya. Namun untuk saat ini kargo yang sering ditangani oleh Garuda itu masih dari sisi misalnya ya pengiriman kayak Genco atau General Cargo itu masih dari sisi kebandaraan atau mendelivery barang tersebut melalui mitra kerja Garuda Indonesia yang ditunjuk, lalu mitra kerja melakukan delivery-nya ke airport untuk nanti dikirim ke tujuannya misalnya ke Jakarta. Dari Jakarta nanti partner agen kargo yang ada di Balikpapan akan bekerja sama dengan partner mereka yang di Jakarta untuk melakukan pengambilannya. Itu sifatnya ini kan airport to airport. Tapi yang kalau door to door, kami mengeluarkan produk baru yaitu kirim aja yang saat ini masih benar-benar baru sekali, dan kita harapkan ke depannya akan menjadi salah satu kontribusi bagi Garuda Indonesia Group terkait penanganan kargo seperti yang selama ini Bapak-bapak dan Ibu tahu, jasa pengiriman yang sudah sangat familiar, yang sudah sangat kita kenal. Nah, ini hampir sama dengan konsepnya yang kita lakukan. Itu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Nditama kepada Pak Barata, apakah selama pandemi ada keluhan dari tenan di dalam bandara, dan apakah ada keringanan kepada tenan selama pandemi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat menggoda ini. Jawabannya iya, ada keluhan. Ya, ada pasti. Kalau tidak ada keluhan ini berarti ini tenan super ini. Ya, jadi memang bandara ini tadi seperti kami sampaikan didesain untuk 10 juta penumpang pergerakan di dalam terminal, 10 juta penumpang per tahun. Jadi kalau per hari itu tinggal dibagi bagi 12 atau dibagi ini tinggal 30.000 ya per harinya. Nah, jadi dengan kondisi adanya bandara APT Pranoto, kemudian menurunnya dengan adanya pandemi menjadi dari 5,7,5 juta, kemudian 5,4, kemudian menjadi 2,8. Ini sebetulnya sangat mempengaruhi. Jadi pada saat penumpang mencapai di angka 5,4 juta per tahun, atau satu hari kira-kira sekitar 14.000 lah pergerakan penumpang, 14 sampai 15.000 pergerakan penumpang, itu masih dianggap kondisi layak ya, kondisi visible untuk melakukan aktivitas bisnis di bandara, dan tidak ada keluhan sama sekali waktu itu. Namun seiring dengan adanya pandemi turun menjadi separuhnya lagi, 50%, 5,8. Nah, ini sudah mulai
para mitra. Jadi bukan hanya tenan, tapi para mitra semua itu mulai apa namanya mengeluh ya, karena memang bisnis yang di bandara ini ya. Jadi bukan Angkasa Pura satu saja yang bisnis bandara, tapi di situ ada airline, ada ground handling, ada tenan apa namanya baik itu eventnya. Nah ini sangat tergantung dengan penumpang, sangat tergantung sekali dengan penumpang. Penumpang meningkat, maka mereka juga meningkat apa namanya revenue-nya. Nah dan sebaliknya penumpang turun pula. Dan ini turunnya ini sudah di bawah angka psikologis turunnya ini. Jadi pilihannya sebetulnya beroperasi atau tidak pilihannya. Nah, karena ini bandara ini juga harus memberikan pelayanan, sehingga kami dari pihak Angkasa Pura mengeluarkan sejumlah kebijakan. Jadi memang dari tadi Pak Boy tadi relaksasi, kemudian kita juga melakukan sizing ya, juga harus mengurangi apa namanya melakukan efisiensi biaya. Jadi kita kurangi terminal yang besar itu, kita kurangi ruang tunggunya ini menjadi beberapa yang aktif. Kemudian dampaknya ini untuk mengurangi pergerakan penumpang yang menyebar nantinya. Jadi penumpang kita lokalisir di satu ruang tunggu, ya, di ruang tunggu tertentu. Nah, tujuannya adalah ini untuk lebih mengoptimalkan jumlah penumpang dengan luasnya terminal bandara. Nah, dari situlah kita berharap dengan relaksasi ini mulai dari apa namanya penyesuaian kembali apa yang sudah disepakati dalam kontrak B2B itu kita sesuaikan kembali, kemudian juga kita berikan relaksasi dan jadwalan apa namanya piutang dan sebagainya atau kewajiban-kewajiban lainnya kita apa namanya ya kita sama-sama ya kita mencoba sama-sama karena Angkasa Pura I juga bukan pihak yang diuntungkan dalam situasi ini, dalam situasi pandemi ini. Kami sama ya, jadi kami punya tekad, artinya adalah ayo kita sama-sama melewati masa pandemi ini. Kita sama-sama survive, kita lewati sama-sama, jadi nanti kita bisa keluar sama-sama dari ini. Jadi ya memang semangat inilah yang coba kita bangun dengan seluruh entitas bisnis yang ada di Bandara Samspinga. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Barata. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu Pak, jadi untuk bandara lama tadi itu akan digunakan seperti apa Pak? Atau akan dibuat apa? Ya, jadi bandara lama itu tentunya itu konsepnya ada konsep terminal ya, terminal penumpang. Jadi seandainya itu nanti akan dioperasionalkan kembali, tentunya itu akan dioperasionalkan untuk tujuan terminal penumpang. Namun itu tadi kita lihat pergerakan penumpang, karena saat ini kita nih pergerakan per hari ini masih rata-rata masih 2.000, 2.500 paling untuk yang berangkat itu berangkat dan kita masih di kisaran 5.000, jadi jauh ya, masih kurang lebih masih 30%, kurang dari 30% dari yang apa minimum operasional yang 5,4 juta itu. Jadi ini harus terpenuhi dulu. Nah, yang 10,4 juta penumpang untuk terminal baru ini harus terpenuhi dulu, terlampaui, baru kita bisa memikirkan untuk mengaktifkan terminal lama. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Barata. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini akan dijawab oleh kedua pemateri kita. Untuk jatah vaksin penumpang itu, dari Rizky Fatiha, untuk jatah vaksin penumpang bagaimana kalau belum vaksin dan ketika akan vaksin di KKP tidak dapat jatah, apakah ada solusinya? Mungkin dari Pak Barata bisa menjelaskan lebih dulu, nanti ditambahkan mungkin dari Pak Boy. Terima kasih. Ya, untuk vaksin ini memang kewenangan ini ada di
instansi Kementerian Kesehatan dalam hal ini di KKP ya, di Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandara. Jadi Angkasa Pura I pada saat menyediakan sentra vaksinasi di bandara, kami sebagai penyelenggara bandara hanya menyediakan fasilitasnya, fasilitas tempat maupun peralatan. Nah, sementara untuk vaksin dan tenaga kesehatannya itu memang dari kesehatan, dari KKP. Nah, terkait persyaratan perjalanan, memang dengan kebijakan yang ada sekarang itu vaksin ini menjadi syarat mutlak untuk dia bisa melakukan perjalanan khususnya melalui udara. Dan di mana untuk bisa mengikuti atau mendapatkan diri. Nah, khusus untuk yang akan berangkat menggunakan transportasi udara itu memang tetap difasilitasi oleh pihak KKP. Pihak KKP jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan kuotanya dibatasi seperti itu. Nah, memang kalau memang belum bisa mendapat kesempatan untuk bervaksinasi, memang harus karena ini persyaratan harus diusahakan untuk mendapatkan fasilitas atau vaksinasi di fasilitas kesehatan yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Boy. Ada yang mau ditambahkan Pak? Semuanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Barata terkait persyaratan orang bepergian menggunakan transportasi udara. Jadi kewajiban yang harus dipenuhi adalah harus mendapatkan vaksin. Kemudian yang bersangkutan harus melengkapi dengan PCR. Nah, jika memang sudah mendapatkan vaksin, lalu sudah mendapatkan PCR, itu bisa dilihat atau bisa diakses melalui program yang saat ini digalakkan oleh pemerintah, yaitu Peduli Lindungi. Nah, mengenai keberadaan di mana melakukan vaksin, tadi sudah disampaikan oleh juga Pak Barata, fasilitasnya melalui kerjasama antara KP1 dan KKP, dan berapa stoknya dan berapa ketersediaannya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Barata. Jadi kepada penumpang atau calon pengguna jasa transportasi udara, kami sarankan untuk melengkapi hal yang paling mandatori, yaitu telah mendapatkan vaksin sebelum melakukan perjalanan, di mana kebalikannya pun, tujuan ke Balikpapan pun, itu juga penumpang harus melakukan hal yang sama. Mungkin itu tambahan dari kami, Bapak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Saya rasa cukup jelas dan mudah dipahami oleh para calon penumpang. Kemudian dari Rijal Rashid, Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak Boy Dike, sebagaimana kita lihat berdasarkan data dari bandara, harga PCR sangat mempengaruhi minat penumpang. Untuk terbang semakin murah, maka semakin meningkat penumpang. Izin Pak bertanya, apakah dari Garuda tidak ada kerjasama dengan klinik atau rumah sakit sekitar agar jika ingin menggunakan jasa dari maskapai Garuda, harga PCR murah? Terima kasih Bang. Oke, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Jadi menyambung dari yang disampaikan, fasilitas ataupun kerjasama yang telah dilakukan oleh Garuda Indonesia terkait penyediaan PCR. Saat ini Garuda Indonesia memiliki 2 provider, yaitu Klinik Tirta dan PAM Klinik. Klinik Tirta itu kalau, saya agak lupa alamatnya, tapi PAM Klinik itu ada di BSB ya. Nah, kita kembalikan kepada calon pengguna jasa transportasinya, apakah akan menggunakan PAM Klinik atau menggunakan Klinik Tirta, itu kita serahkan kepada Bapak, karena menyangkut dari apa yang dibutuhkan. Misalnya, ketika kita harus berangkat dan menyiapkan segala sesuatunya, dan ketika kita berinteraksi dengan salah satu klinik, ternyata klinik itu tersebut juga
antrinya cukup lama, mungkin bisa menggunakan klinik yang notabene-nya yang antrinya bisa dilakukan dengan singkat. Ini sengaja kami menyediakan banyak kerjasama untuk sekali lagi memudahkan calon pengguna jasa agar memanfaatkan fasilitas yang kami berikan, kerjasama yang kami tawarkan, sehingga bepergian dengan Garuda Indonesia itu benar-benar nyaman. Jadi ada dua, satu klinik Tirta, satu lagi PAM klinik. Mohon maaf saya, kalau klinik Tirta itu sebentar. Di Ruhur Rahayu bukan Pak? Iya, kalau tidak salah itu. Ah, Di dekat Lope, pas di depan Lotte kalau nggak salah. Saya sih kurang begitu ini. Tapi tahunya saya itu pas di depan Lotte, hypermarket mereknya Lotte. Nah, tas di depan itu kalau yang PAM klinik pas berada di BSB di sebelah kantor Garuda Indonesia yang di BSB. Mungkin itu yang dapat kami lengkapi dari pertanyaan dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak berkenan menggunakan salah satu fasilitasnya ataupun melihat dan mereview fasilitas tersebut, memberi masukan kepada kami hal-hal yang menurut Bapak yang harus dilengkapi dan yang harus istilahnya apa ya, yang harus diperbaiki lagi. Ya kami tidak akan, mungkin kami akan mencari alternatif provider lainnya untuk memudahkan misalnya Bapak di daerah mana. Baik, terima kasih banyak Pak. ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Boy. Kemudian pertanyaan dari Heri Sutrisno untuk Pak Barata, mungkin agak sedikit menyimpang dari tema, ada informasi terkait pembangunan tol menuju bandara. Apakah ini benar Pak? Bagaimana dampaknya terhadap penumpang dan bandara sendiri? Mohon dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini tentunya belum bisa saya jawab secara tepat ya. Namun informasi yang kami terima berdasarkan memang kaitannya dengan ibu kota negara, rencana ibu kota negara baru di Sepaku, itu ada rencana nanti akan dihubungkan dengan tol yang existing dari Manggar sampai dengan Samarinda itu nanti pada akses tol Samboja mungkin atau di Karangjuang itu nanti akan dibuat tol khusus, jalan tol khusus menuju ke area IKN. Nah untuk dari ke bandara sendiri, ke Bandara Sepinggan menuju akses tol itu kami belum mendapatkan informasi yang cukup. Apakah yang dimaksud tol di sini adalah seperti yang kita maksudkan tol seperti Balikpapan Samarinda itu, atau ada akses khusus, jalan khusus, atau misalnya ada jalan memang jalan layang atau apa namanya yang memang menghubungkan dari bandara atau pelebaran jalan baru ya, dari menghubungkan dari bandara ke tol tersebut. Nah, namun yang jelas dalam perencanaan itu memang akan dibuat konsep multimoda dari bandara yang aksesnya nanti menuju ibu kota negara baru dan ke Samarinda. Jadi di situ ada jaringan kereta api di depan bandara nanti. Itu rencana dari tim dari FS yang dibentuk oleh tim Kementerian Perhubungan. Tapi kita tunggu itu nanti, itu kan masih terus akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh berbagai pihak terkait. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Berhubung kita sudah masuki di penghujung waktu, saya ingin memberikan pertanyaan terakhir untuk kedua pemateri kita pada hari ini. Menurut catatan saya dari apa yang sudah disampaikan, kita saat ini sedang mengalami penurunan atau pelandaian kasus COVID-19, baik di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan sendiri. Nah, pemerintah pusat sendiri juga ingin menerapkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19, sehingga nantinya ke depan bukan lagi adanya pandemi, tapi endemi, akan turun statusnya menjadi endemi. Nah,
bagaimana dari pihak Bandara Angkasa Pura I sendiri dan juga dari pihak maskapai Garuda Indonesia untuk menanggapi hal tersebut, Pak? Mohon jawabannya, terima kasih. Mungkin dari Pak Barata dulu, Pak. Baik, terima kasih. Masa pandemi ini beberapa waktu lalu kita sudah disosialisasikan, artinya masa new normal ya, masa new normal. Nah, jadi apa saja yang baru di situ, yang normal tapi baru, apa saja? Ya, salah satunya untuk syarat-syarat perjalanan udara itu sesuai dengan tema dari webinar ini adalah bepergian dengan aman di masa pandemi. Nah, tentunya nanti apakah itu nanti tetap statusnya tetap pandemi atau endemi nanti, tentunya kita harus memiliki satu SOP yang kita sepakati dan kita patuhi bersama. Nah, salah satu yang menuju ke sana itu adalah dengan aplikasi Peduli Lindungi tadi. Ya, aplikasi Peduli Lindungi, di mana dalam aplikasi Peduli Lindungi ini diharapkan setiap masyarakat ini memiliki aplikasi ini untuk tujuan keperluannya masing-masing. Jadi dalam aplikasi Peduli Lindungi itu di situ ada informasi-informasi terkait dengan yang pertama, sertifikat vaksin sudah pertama atau yang sudah kedua. Nah, di situ kemudian ada syarat-syarat kalau misalnya dia akan melakukan perjalanan, itu ada syarat kesehatan seperti PCR atau antigen. Nah, itu nanti akan terupload di aplikasi tersebut. Nah, ini penting ya, ini penting yang seperti syarat dokumen kesehatan seperti PCR ini. Jadi prosesnya ini adalah diharapkan para masyarakat ini dia melakukan pengetesan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah terafiliasi oleh Dinas Kesehatan kota setempat. Nah, nanti data itu misalnya dia dinyatakan negatif, maka itu akan masuk di-upload data penduduk tersebut di aplikasi tersebut dan dikatakan disebutnya dia negatif. Nah, kemudian di samping data seperti PCR atau antigen tadi, itu ada data EHAC. Ini memang health alert card ini untuk kepentingan untuk bepergian seperti itu. Ini dari Kementerian Kesehatan juga KKP. Nah, inilah yang sebetulnya akan digunakan sebagai salah satu media ya atau alat monitor, sebetulnya alat monitor yang bersangkutan ini pergi kemana, kemudian di setiap titik itu ada tempat untuk men-scan alat aplikasi tersebut. Nah, inilah yang mungkin ke depannya seperti yang sudah diberlakukan untuk syarat perjalanan udara itu kita sudah memberlakukan Peduli Lindungi ini. Jadi kalau teman-teman sudah pernah melakukan perjalanan udara khususnya lewat Balikpapan, di situ sudah kami sediakan sejumlah kios verifikasi mandiri. Jadi tidak perlu lagi menuju kios tempat validasi KKP yang secara offline, cukup lewat online. Jadi tinggal isi sendiri, lebih cepat. Kemudian begitu ada notifikasi layak terbang, maka Anda tinggal jadikan itu dipoto, kemudian dibawa langsung ke check-in. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah mulai mengurangi interaksi dengan orang seperti itu. Nah, ini harapannya kalau ini sudah berjalan sudah memasyarakat, masyarakat sudah awam sekali terkait dengan syarat-syarat ini, tentunya ini akan memudahkan dan masyarakat juga mulai cerdas sekarang bisa fasilitas pelayanan kesehatan mana ya, yang bisa dipercaya, yang bisa memberikan, karena ini bisa berdampak kurang baik bagi yang bersangkutan bila mana mendapatkan fasilitas kesehatan yang belum terafiliasi bisa berdampak kurang baik. Nah, ini jadi harapan kami masyarakat juga harus bisa memilih yang mana nih yang fasilitas kesehatan yang klinik yang layak
yang sesuai standar atau tidak. Mungkin itu ya. Jadi yang harapan kami masyarakat mulai membiasakan diri. Jadi walaupun dikatakan sudah negatif, sudah vaksin bahkan 2 kali, sudah mengisi e-hak dan bahkan sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi, tapi bukan berarti virus itu tidak bisa menyerang, ya masih berpotensi kalau kita tidak menjaga diri. Jadi kita tetap 5M ini tetap harus dijalankan, 5M ini dimanapun kita berada. Itu ya dari kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Barata. Mungkin untuk Pak Boy, bagaimana Pak tanggapannya terhadap tadi statusnya yang mungkin bisa diturunkan menjadi endemi? Apakah yang tadi Bapak paparkan mengenai proyeksi untuk menyamai tahun 2019 tadi yang terjadi di tahun 2023 akan mungkin lebih cepat Pak, mungkin di tahun depan seperti itu dengan pembiasaan yang sudah diterima oleh masyarakat sendiri Pak? Mohon tanggapannya Pak. Oke, kalau tadi ada slide yang saya paparkan, salah satu materialnya adalah terkait baseline dan akselerasi berdasarkan vaksin ya. Kalau lihat titik-titiknya, dot-nya itu kan kita berharap forecast ke depannya kan kembali normal. Namun dengan situasi sekarang, dengan kesungguhan semua pemerintah, baik itu Indonesia maupun pemerintah di luar dari Indonesia untuk mencapai herd immunity di masing-masing negaranya, itu juga jalan keluar bagaimana terkait pertanyaan Bapak tadi untuk menuruni statusnya. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Barata, mau nggak mau, suka nggak suka adalah disiplin masyarakat itu sendiri terkait 5M dan juga bagaimana penanganannya dari sisi 3T-nya. Nah, kalau tadi Pak Barata menyampaikan dari penjelasannya, saya menyampaikan dari sisi yang saya telah melakukannya. Kemarin waktu saya bepergian, saya pergi ke salah satu klinik, lalu hasilnya negatif, dan dari klinik tersebut menyampaikan nanti akan keluar di Peduli Lindungi. Betul, nggak berapa lama, kurang lebih sekitar 7-8 jam, saya cek di Peduli Lindungi, saya sudah mendapat informasi terkait hasil yang saya lakukan dari sisi PCR ya. Begitu saya sudah dapat, saya tidak lagi berinteraksi ya, kecuali ada interaksi tetap membayar ya, karena bayar dulu kan. Nah, interaksi yang paling utama adalah informasi dari sisi kesiapan dari saya untuk melakukan bepergian, yaitu informasi bahwa saya dinyatakan negatif. Sampai di airport, ya saya membawa digital, itu digital tadi yaitu Peduli Lindungi. Oleh petugas saya hanya ditanyakan bisa dikonfirmasikan Peduli Lindunginya, tolong dilihat paspornya, saya tunjukkan, begitu selesai negatif, selesai. Boarding pass dikeluarkan. Nah, adaptasi yang seperti yang saya sampaikan tadi ada sesuatu yang nantinya masyarakat akan familiar, masyarakat akan tahu. Dan nanti kita nggak tahu kalau dari prediksinya analisa airline export itu, airline analisis itu mengatakan bahwa 2023 itu akan lebih bergerak lagi, akan lebih ke atas lagi, artinya traffic itu akan lebih membaik. Nah, itu kan proses ya, dari sekarang sampai 2023 itu kan kurang lebih 365 hari kali 2 ya, dan itu cukup panjang ya kan. Nah, selama panjang itulah seperti yang disampaikan oleh Pak Barata, disiplin, kesungguhan, dan kemauan kita semua untuk mematuhi 5M, dan itu tadi, agar yang namanya kelengkapan untuk bepergian benar-benar dilengkapi. Ya mudah-mudahan tidak sampai 2023, tapi kuartal ketiga di 2022 situasinya semakin membaik. Ini juga akan membuat kita dari sisi operator akan lebih bisa istilahnya apa ya, tarik nafas lebih panjang. Karena yang paling repot sebenarnya itu AP1 Pak Barata itu yang paling repot. Pak Barata itu tugasnya banyak. Satu, ngurusi kami sebagai orang yang nyewa, lalu ngurusi penumpang airline, terus ngurusi juga urusan airline kalau misalnya Pak lampunya mati, itu yang paling banyak Pak Barata sebenarnya. Kalau kami adalah bagaimana penumpang tersebut layak terbang dan benar-benar penumpang tersebut tidak nantinya menjadi masalah ketika disampai tujuannya. Mungkin itu dari kami Pak, melengkapi yang disampaikan pertanyaan Bapak tadi. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang sudah diberikan dari Pak Barata dan juga dari Pak Boy juga. Baiklah,
pemirsa semua, kita telah masuk di penghujung acara. Sebelum saya menutup, saya akan membacakan beberapa kesimpulan. Jadi untuk bepergian aman di masa pandemi ini, seorang penumpang diwajibkan untuk bisa memastikan dulu keadaan dirinya bahwa dia sudah melakukan vaksinasi, kemudian sudah menyiapkan PCR dan juga aplikasi Peduli Lindungi sebelum melakukan perjalanan udara. Kemudian dan masyarakat juga diminta untuk tidak khawatir lagi dengan kondisi yang ada di baik di bandara maupun yang ada di pesawat, karena masing-masing telah dijamin keamanan, kenyamanan, dan juga kebersihan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit COVID-19. Untuk itu saya juga terus dan kembali mengimbau kepada kita semua untuk terus menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, dan juga 3T, yaitu treatment, tracing, dan testing. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Barata dan juga kepada Pak Boydike serta para pemirsa semua yang telah menyaksikan webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi perhatian kita semua dan membuat kondisi ini dapat terkendali seperti itu dengan kesadaran diri masing-masing untuk menerapkan 5M dan juga melakukan vaksinasi. Baik, dari saya selaku moderator izin undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan selama berlangsungnya acara. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Moderator, Pak Awi, terima kasih Pak Boy. Terima kasih banyak Pak. Izin pamit Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak.